peristiwa tragis yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, pemilik rental mobil Makmur Jaya, pada Kamis 2 Januari 2025 di rest area tol kilometer 45 Tangerang Merak. Hal ini terjadi di tengah pengejaran terhadap mobil rental korban yang diduga coba untuk digelapkan oleh tersangka penembakan. Ayah ke sholat lagi. Ya Allah, polisi teh. Nomornya saha? Menurut anak korban, Rizky Agam, korban dan para rombongan yang hendak menjemput kembali mobil rental mereka, dan telah melakukan pelaporan dan meminta pendampingan kepada anggota polisi Polres Cinangka, tetapi diduga ditolak atas alasan administrasi. Benarkah? Siapa sajakah pelaku yang terlibat dalam penggelapan dan pembunuhan bos rental tersebut? This is the true story of it. Kronologi. Ajat Sudrajat, seorang pria yang diketahui sebagai penyewa mobil, datang ke rental mobil Makmur Jaya di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Ia menyewa sebuah mobil Honda Brio untuk 3 hari, dengan batas waktu pengembalian pada Kamis, 2 Januari 2025. Menurut Rizky Agam, anak kedua korban, mobil itu disewa untuk 3 hari, dan tidak ada terlihat gelagat mencurigakan dari pelaku. Kecurigaan mulai muncul ketika perangkat GPS yang terpasang di mobil mendeteksi bahwa alat tersebut telah dicabut. Korban bersama 7 rekannya kemudian melacak keberadaan mobil tersebut. Mereka berhasil mendapati mobil itu berada di daerah Saketi, Banten. Namun, upaya untuk menghentikan pelaku belum berhasil, sehingga korban terus membuntuti. Di tengah perjalanan mengejar mobilnya, Ilyas dan tim sempat meminta pendampingan polisi di polsek terdekat. Pada dini hari sekitar pukul 4.10 WIB, korban dan timnya berhasil menemukan pelaku di rest area tol KM 45 Tangerang Merak. Mereka melihat mobil milik korban terparkir di depan sebuah minimarket. Salah satu pelaku yang sedang beristirahat di lokasi itu langsung diamankan oleh korban dan rekannya. Namun, situasi berubah ketika 2 orang lain yang diduga komplotan pelaku datang dan melepaskan tembakan. Ya depan bang, depan. Depan mana portal? Kirinya di mana? Depan. Gini aja kalau mau di depan, ya. Kita kiri apa mau di kanan nih? Ya, mobil di kanan, kita kiri. Ya. Duluan. Bang, duluan ya bang ya. Duluan. Bang Agus duluan, Bang Agus. Ini. Nomor. Kiri bang. Ini. Ya jangan di situ yang munduran. Portal jangan kita. Portalnya. Tutupin dia. Mana. Itu mana ini tuh sini itu ya. Itu dia. Ini bang. Ya. Ya tuh, skip. Jokin. Ya. Besteng orangnya nih. Ya. Ya, dodong. Ya. Paling mobil itu. Ya. Ini bukan. Jangan dulu saya. Jangan dulu. Saya yang ketemu. Halangin. Mobil halangin kak. Woi, jangan tahan saya. Woi, diam dulu. Jangan dipukul saya. Duduk kak. Ya. Maling mobil. Maling mobil.
Akibat insiden itu, Ilyas Abdurrahman tewas di tempat karena luka tembak di bagian dada. Randy, rekan komunitas rental korban, juga terkena tembakan di perut kanan dan dilarikan ke RSCM Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Artinya yang menembak ini sopir dari Sigra ya? Sopir dari Sigra. Sopir dari Sigra turun? Enggak turun. Dia di mobil ya. Jadi kaca jendela dibuka, ditolongkan. Saya tembak kamu. Bener ditembak. Kalau misalkan yang di video amatir yang sudah diamankan itu siapa? Awalnya itu sebelum adanya penembakan. Kan sudah ada yang diamankan itu supir dari mobil Brio. Iya. Baik. Yang Brio. Yang sudah pindah tangan itu ya, Mas? Iya, betul. Artinya saat kejadian 7 orang dari Mas itu turun semua dari mobil. Turun semua. Dan ada di TKP semua. Ada TKP semua. Klarifikasi polisi. Korban sempat meminta bantuan Polsek Cinangka untuk pendampingan. Namun, menurut korban, permintaan tersebut ditolak. Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, membantah tuduhan itu. Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya. Dikira kita leasing, padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK dengan kunci server. Di Polsek itu gimana sih Pak mereka itu menolaknya itu Pak dari pihak Polseknya? Nah, ini sangat berat ya memang ya. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi Polsek. Ya. Oke. Tapi dengan berat hati Polsek enggan menemani saya untuk mendampingi itu. Juga petugas yang piket pada malam hari itu sudah telepon juga ke Kapolsek Cinangka ya, tapi tetap dari Kapolseknya itu pun tidak bersedia untuk menemani kita mengambil mobil tersebut. Maaf Mas, alasannya apa yang disampaikan dari pihak Polsek itu? Dari pihak Polsek sih katanya LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing. Padahal kita sudah infokan kita mau mobil rental, mobil pribadi, dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK dengan kunci server. Berarti sudah bikin surat laporan dulu gitu? Surat laporan. Ada berapa petugas Pak saat itu? Saat itu ada 3 petugas. Setelah kejadian, polisi segera melakukan penyelidikan pada Jumat 3 Januari 2025. Apa ya? Kamu viral. Kamu tuh udah se-Indonesia tuh udah tahu. Iya. Belakang. Ini foto di sini sekali. Bang, saya lihat terkait penangkapan AS ini seperti apa? Jadi benar ya, kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga
sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk langkah datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian, terima kasih. Keterlibatan oknum TNI AL. Pangko Armada RI Leksdia TNI Deni Hendrata mengatakan, senjata api yang digunakan oknum prajurit TNI AL di kasus penembakan bos rental mobil di rest area KM 45 Tol Jakarta Merak adalah senjata organik, bukan rakitan. Deni pun mengonfirmasi senpi itu melekat atau dibawa oknum prajurit TNI AL tersebut karena berstatus sebagai ID de Camp alias ajudan. Senjata itu senjata inventaris yang melekat karena jabatan dari A itu adalah ADC alias ajudan. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah sop senjata itu melekat, kata Denih dalam konferensi pers di Koarmada RI, Senin 6 Januari 2025.
ada 3 oknum TNI AL yang ditangkap dan diperiksa Puspomal dalam kasus penembakan maut terhadap bos rental mobil tersebut. Denih mengatakan 2 oknum berasal dari Satuan Kopaska Armada I dan seorang lagi dari KRI Bontang. Pada saat yang sama, dan Puspom TNI AL, Laksma Samista mengungkap 2 dari 3 anggota yang diduga terlibat dalam penembakan ini memiliki hubungan kekerabatan. Ia menyebut anggota TNI AL yang merupakan pelaku penembakan merupakan paman dari anggota yang satunya yang juga berada di lokasi. Sasmita mengatakan hasil penyelidikan Puspomal belum menemukan peran dari masing-masing anggota TNI yang diduga terlibat di kasus ini. Ia menyatakan hasil penyelidikan sejauh ini menunjukkan ketiga anggota TNI AL yang terlibat itu sebagai rekan. Tetapi apabila dalam perkembangannya ada unsur yang membuktikan itu, nantikan dalam proses penyidikan. Semoga tidak ada peristiwa serupa terjadi di masa depan. Semoga kepolisian dan TNI bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dan semoga setiap laporan masyarakat bisa segera ditindak tegas oleh kepolisian. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe and share. Bagi kalian yang mau donasi, boleh klik link di bawah. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.